Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Belum pembelajaran dimulai, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kali ini yaitu agar kalian bisa menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya menghormati orang tua dan guru, mempunyai sikap dalam kehidupan sehari-hari tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Baiklah, sebelum materi dijelaskan, Ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua, bahwa kalian harus tahu cara berbuat baik, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Materi kali ini yaitu berjudul berempati itu mudah, menghormati itu indah. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Hormat dan patuh kepada orang tua. Siapakah orang yang paling dekat dengan kita sejak dilahirkan? Ya pasti mereka adalah orang tua, ayah dan ibu yang membawa kita ada di dunia ini, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar jasa ayah dan ibu sehingga kita tidak akan mampu membalas kebaikannya. Jasa mereka yang sungguh luar biasa diantaranya adalah: 1. Ibu mengandung dengan susah payah, kemudian melahirkan dengan perjuangan antara hidup dan mati. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Ayah dan ibu memelihara kita mulai dari kandungan sampai anak siap untuk hidup mandiri. Dengan tanpa lelah, ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah dan ibu selalu mendidik dan memberi bekal untuk pendidikan anaknya. Ayah dan ibu memberikan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa meminta balasan dari anaknya. Besarnya jasa orang tua mendorong kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana tertulis dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wajil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel
Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Terkait dengan ini, Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr sebagai berikut. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku akan berbuat baik kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah kepada orang tuamu dan berbuatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas memerintahkan kepada kita sebagai anak agar tidak boleh mengecewakan kedua orang tua. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan melalui beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saat orang tua masih hidup dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Menghormati dan memperlakukan mereka dengan sopan. Mematuhi perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. 3. Membantu pekerjaan mereka. 4. Membahagiakan keduanya. 2. Terhadap orang tua yang sudah meninggal dapat dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut. 1. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua. 2. Menunaikan wasiatnya. 3. Menyambung silaturahmi yang pernah dilakukan oleh orang tua. 4. Menjaga nama baik mereka. 2. Hormat dan patuh kepada guru. Islam memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada guru. Guru mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan manusia untuk beriman, bertakwa, memahami baik dan buruk, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berkat didikan guru, manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan Allah SWT terdapat pada orang yang berilmu. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Perwujudan berbakti kepada guru dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Rendah hati, sopan, menghargai guru, karena guru adalah orang tua kedua di sekolah setelah orang tua kalian. 2. Mengucapkan salam apabila bertemu dengannya. 3. Memperhatikan dan mendengarkannya, baik di dalam kelas maupun di luar. 4. Melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihatnya dengan ikhlas. Baiklah anak-anak, itu tadi video pembelajaran tentang materi berempati, hormat pada orang tua dan guru. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.